Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali di dalam renungan kesayangan kita Habatus Hidupku Bagi Kristus. Ayo ambil Alkitabnya, kita akan buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Nanti adik-adik bisa membaca ayat-ayat ini secara lengkap di Alkitab masing-masing di rumah. Sekarang kita akan membaca di ayat 34 dan 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Adik-adik, perintah ini disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid, supaya para murid hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Oleh karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi mereka. Kasih yang besar itu dibuktikan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dan ketika para murid melakukan perintah ini, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lainnya, maka orang akan melihat bahwa mereka adalah benar-benar pengikut Kristus. Perintah ini tidak hanya untuk para murid pada waktu itu, tetapi juga bagi kita semuanya. Kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita pun harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Oleh karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia sudah memberikan kasih yang besar itu dalam kehidupan kita dengan mati di atas kayu salib dan menebus dosa-dosa kita. Ketika kita menerima kasih Tuhan, maka kita harus membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus bisa mengasihi setiap orang, tidak memperdulikan latar belakang mereka, dari mana mereka berasal, status sosial mereka, siapapun. Kita harus menyatakan kasih Kristus yang ada dalam hidup kita kepada semua orang. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi adik-adik, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi orang lain. Tidak peduli mungkin orang lain berbuat jahat kepada kita, mungkin orang lain tidak menyukai kita, membenci kita, tetapi kata Tuhan kita harus tetap mengasihi semua orang. Karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Meskipun kita seringkali mengecewakan Tuhan, tidak taat, bahkan tidak setia kepada Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus tetap dalam kehidupan kita. Mengasihi kita dengan sangat luar biasa, mencurahkan kasih yang besar dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita ditebus dari segala dosa-dosa kita. Kita diampuni, kita diselamatkan. Dan biarlah kita pun boleh menyatakan kasih Kristus yang besar itu di dalam kehidupan kita kepada orang lain, sehingga orang lain juga menerima kasih yang sama seperti yang kita terima. Dan mereka bisa melihat Kristus, Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita ketika kita melakukan perbuatan kasih kepada orang lain. Dalam segala keadaan kita, dalam segala kesulitan kita, mari kita terus berjuang untuk tetap menyatakan kasih kepada orang lain. Siap adik-adik untuk mengasihi orang lain dengan segenap hati kita, sebagai bukti bahwa kita murid-murid Kristus dan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Siap ya? Luar biasa, kalian adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Kita berdoa bersama-sama mengakhiri renungan kita hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami terima pada hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami hidup di dalam kasih, menyatakan kasih kami kepada orang lain sebagai bukti kami murid-murid Kristus, dan bahwa kami benar-benar sudah menerima kasih Kristus dalam hidup kami, sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kami boleh merasakan kasih Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke tangan kuasa Tuhan. Tuhan memimpin, menolong, menyertai sepanjang hari ini ketika kami beraktivitas di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada, supaya kehidupan kami menjadi berkat, kesaksian, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Habatus